Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar, ketemu lagi dengan materi IPS kelas 7, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kondisi geologis Indonesia. Materi yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini yaitu tektonisme atau lempeng di Indonesia, pengaruh tektonisme di Indonesia, vulkanisme atau gunung berapi di Indonesia, pengaruh vulkanisme di Indonesia, serta bentuk muka bumi Indonesia. Bentuk muka bumi sangat beragam, seperti gunung dan pegunungan, danau dan sungai, lembah dan ngarai, dataran tinggi dan plato, pulau dan benua, laut dan samudra. Ini adalah bentuk muka bumi kita. Lalu pertanyaannya, apakah yang menyebabkan bentuk muka bumi sangat beragam? Ini adalah bagian yang menjawab pertanyaan kita. Keragaman bentuk muka bumi disebabkan oleh tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, yang disebabkan oleh tektonisme atau pergerakan lempeng, vulkanisme atau pergerakan magma, dan gempa bumi. Sedangkan tenaga eksogen, pengikisan dan erosi atau erosi, pengangkutan material, dan pelapukan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membatasi tentang tektonisme dan vulkanisme di Indonesia. Tektonisme atau keadaan lempeng bumi. Bumi yang luas yang kita tempati ini terdiri dari beberapa lempeng raksasa. Dan di antara lempeng-lempeng bumi itu 3 lempeng bertemu di wilayah Indonesia. 3 lempeng tersebut yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Dan ketiga lempeng yang bertemu di wilayah Indonesia saling bergerak, bertubuhkan, atau saling merenggang. Bagaimana pengaruh pergerakan antar lempeng di Indonesia tersebut? Yang pertama akan membentuk pegunungan, lembah, ngarai, danau, dan bentuk bumi lainnya, seperti pegunungan Bukit Barisan yang berada di wilayah selatan Pulau Sumatera terbentuk karena tumbukan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Keragaman muka bumi di Raja Ampat terbentuk dari pertemuan lempeng Pasifik dan lempeng Eurasia. Danau Singkarak terbentuk karena tenaga tektonik 2 lempeng yang saling merenggang. Pengaruh yang kedua dari pergerakan antar lempeng menyebabkan terjadinya gempa tektonik dan tsunami. Kita lihat kembali peta 3 lempeng di Indonesia dan kita bandingkan dengan peta gempa bumi dalam 5 tahun terakhir di Indonesia. Kita lihat penyebaran atau titik gempa yang terjadi di Indonesia mayoritas ada di pertemuan antar lempeng, yaitu di Pulau Sumatera bagian selatan, di Pulau Jawa, Nusa Tenggara, di Pulau Sulawesi, dan Papua. Sementara di Sumatera bagian timur atau bagian utara dan Pulau Kalimantan yang notabene-nya tidak ada pertemuan antar lempeng, sedikit terjadi gempa bumi. Tambahan untuk berikan 5 contoh gempa bumi di Indonesia. Gempa bumi bencana ya, dikirim ke
WA saya tadi sudah ada di profil saya lewat video. Di video tampakkan wajah kalian, kasih nama, kelas, nomor absen, terus jawaban 5 gempa bumi di Indonesia. Cukup sekian dari Pak Sob. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.